Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, sama-sama kita mau belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang malam hari hingga pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami lewat hamba-Mu. Tutup bungkus dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Berkata-katalah lewat bibir lidah hamba-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan dapat menguatkan kami, pegangan kami untuk sepanjang hari ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang terdapat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Sekali lagi, Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Saya memakai Alkitab terjemahan baru 2. Saya akan membacakan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya dahulu sampai 2 kali lipat. Sama-sama kita belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Kita tahu bersama Ayub adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat juga, sekalipun mungkin dia dekat dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia juga mengalami proses. Dia juga mengalami yang namanya proses-proses di dalam kehidupannya. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi firman adalah proses pemulihan hubungan manusia dengan Allah melalui kebenaran dan kuasa firman-Nya. Sekali lagi, rekonsiliasi firman adalah proses pemulihan hubungan manusia dengan Allah melalui kebenaran dan kuasa firman-Nya. Kalau kita bisa melihat perjalanan proses yang dialami oleh Ayub sangatlah luar biasa, di mana dia adalah orang yang sangat kaya, tapi Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam hidupnya. Dia mengalami kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta-hartanya, segala sesuatu yang dia punya. Tuhan izinkan dia mengalami yang namanya kehilangan. Mungkin di tengah-tengah proses seorang Ayub, dia mengalami mungkin duka cita, dia mengalami mungkin bergejolak di dalam hatinya. Mungkin pun ia bertanya-tanya, kenapa saya seperti ini? Apa maksudnya Tuhan? Tetapi kita bisa melihat juga, dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu, apa yang dia punya, semua berasal daripada Tuhan. Sehingga dia mengatakan segala sesuatu yang dia punya berasal dari Tuhan dan kembali pun kepada Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Ada 2 poin yang akan saya berikan kepada kita semua pada saat pagi hari ini. Yang pertama, 2 poin bagaimana supaya proses pemulihan kita sebagai manusia ketika ada proses-proses yang kita jalani membuat kita tidak trauma, membuat kita tidak menyalahkan Tuhan, membuat kita tidak lagi bertanya-tanya kenapa Tuhan seperti ini, apa salah saya dan sebagainya. Kita mau keluar dari hal-hal yang mungkin membawa kita jauh daripada Tuhan. Kita mau mengalami yang namanya proses pemulihan ketika mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Hal yang pertama yaitu selesaikan segera. Selesaikan segera. Di dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan bawa keluar saya dari proses ini. Tetapi Tuhan pun mau mengajarkan saya dan saudara untuk apa? Untuk kita menyelesaikan. Dengan cara apa? Kita mau menyemangati diri kita sendiri. Kita mau untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Jangan menyepelekan dosa. Ketika kita mau dipulihkan, mari kita tinggalkan dosa itu. Ketika kita ingin dipulihkan, mari kita tinggalkan segala sifat-sifat mungkin yang masih mengeraskan hati kita, masih membuat kita mungkin jatuh di dalam hal yang sama. Kita mau belajar untuk apa? Untuk menyelesaikan segera. Jangan menunda-nunda. Karena hal yang ditunda ketika kita ingin pulih, hal-hal yang lain mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, kalau misalnya kita punya komitmen untuk ada pemulihan di dalam hidup kita, lakukan dengan segera. Hal yang kedua, ketika kita ingin melakukan dengan segera, bukan hanya melakukan saja, tapi lakukanlah itu sampai tuntas. Ya, jangan sampai kita hanya setengah-setengah. Ketika mungkin kita sudah merasa kita pulih, ketika ada luka-luka yang lain menghampiri kita lagi, kita akan membawa luka-luka di masa lalu itu di dalam luka-luka yang baru. Sehingga bagaimana bisa kita bisa menyatakan bahwa kita ini pulih. Maka dari itu, pulihlah sampai tuntas. Sehingga masa lalu kita tidak menghantui kita. Sehingga dosa-dosa mungkin yang pernah kita lakukan di masa lalu tidak menghantui kita. Tetapi apa? Kita mau mengatakan bahwa Tuhan memulihkan saya. Tuhan telah menyembuhkan saya. Bahwa hubungan saya dengan Tuhan tetap terjaga. Sehingga apa? Ketika pemulihan itu terjadi dalam hidup Ayub, Tuhan mengembalikan bahkan 2 kali lipat, dan Tuhan memberikan anak-anak yang cantik. Bahkan dikatakan tidak ada yang secantik anak-anak dari Ayub. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau Ayub mendapatkan sesuatu ketika dia dipulihkan, kita juga ketika kita mau dipulihkan, pulihkanlah dengan segera, selesaikan dengan segera dan sampai tuntas, sehingga kita dapat melihat ada campur tangan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan perekonomian kita, keluarga dan sebagainya. Damai sejahtera akan tinggal dalam hidup kita, tetapi perlu yang namanya bertobat dalam hidup kita. Hidup adalah pilihan. Jadilah orang yang hidup selalu akan kehendak Tuhan. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Jadilah orang yang hidup selalu akan kehendak Tuhan. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk memulihkan diri kami dengan segera dan tuntas ya Bapa, sehingga kami bisa melangkah dengan bebas bersama dengan Engkau. Kami tidak ingin membawa luka lama kami. Kami tidak ingin membawa masa lalu kami ke dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan telah mengampuni kami. Tuhan telah memulihkan kami. Ajarkan kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pilihan hidup kami jatuh kepada Engkau ya Bapa. Kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Keluar masuk kami, kebutuhan kami, Tuhan yang cukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.